warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Biokimia Praktikum Lab Kering yang beranggotakan Saya Muhammad Seman. saya Muhammad Ramali Fari. Saya Pastika Natasha Kinski. Saya Maida Ngirinita. Dan saya Rabila. Jadi pada video kali ini kami akan membahas terkait hasil kerja kami, yaitu Modeling 3D piruvat dekarboksilase isoenzim 2. menggunakan situs NCBI dan Swiss Model. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Oh iya, lupa ya. Latar belakang. Bioinformatika penting untuk manajemen data pada bidang biologi. Terdapat perangkat utama untuk bioinformatika, yaitu program software komputer yang didukung ketersediaan internet. Berbagai sumber database bermacam-macam organisme telah direpositorikan dan dapat diakses secara online. Konsorsium internasional telah membuat sebuah repositori dari basis data genom untuk memudahkan akses sequence genom, seperti NCBI, serta Swiss Model yang dapat digunakan untuk membuat pemodelan komparatif struktur 3D dari suatu molekul. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mencari data sequence polipeptida enzim alkohol piruvat dekarboksilase esozim 2 dari bank data NCBI? 2. Bagaimana pemodelan struktur polipeptida dari enzim alkohol piruvat dekarboksilase esozim 2 menggunakan Swiss Model dengan teknik homologi modeling? 3. Apa saja struktur dan sifat-sifat fisika dan kimia struktur polipeptida enzim alkohol piruvat dekarboksilase esozim 2? Tujuan 1. Untuk memahami pencarian data atau data mining sequence polipeptida enzim alkohol piruvat dekarboksilase esozim 2 dari bank data NCBI. 2. Untuk memahami pemodelan struktur polipeptida dari enzim alkohol piruvat dekarboksilase esozim 2 menggunakan Swiss Model dengan teknik homologi modeling. 3. Untuk mempelajari dan menjelaskan struktur dan sifat-sifat fisika dan kimia struktur polipeptida enzim alkohol piruvat dekarboksilase esozim 2 berdasarkan informasi yang didapat dari Swiss Model. Langkah-langkah kerja dari percobaan ini adalah: yang pertama, buka website NCBI. Yang kedua, masukkan kode akses yang diberikan. Yang ketiga, klik pasta. 4. Salin pastanya. Yang kelima, buka website Swiss Model dan klik Start Modeling. Klik Build Model. Tunggu beberapa saat hingga model enzim piruvat dekarboksilase muncul. Trash got a pocket full of cash we can blow. Shots of patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready, 'cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dan fungsi enzim. Enzim piruvat dekarboksilase adalah enzim sitosolik yang mendekarboksilasi terutama piruvat yang menghasilkan asetaldehida dan karbon dioksida. Nah, enzim piruvat dekarboksilase isozim 2 ini memiliki fungsi baik secara umum dan secara spesifik. Secara umum dari enzim ini yaitu dapat terlibat dalam pengikatan ion magnesium. Secara spesifik, fungsi dari enzim ini yaitu dapat terlibat dalam konversi piruvat non-oksidatif menjadi asetaldehida dan karbon dioksida selama fermentasi alkohol.
Nah, sebagian besar asetaldehida yang dihasilkan itu kemudian direduksi menjadi etanol, tetapi beberapa diperlukan untuk produksi asetil-CoA, sitosolik untuk jalur biosintesis. Nah, enzim ini juga merupakan salah satu dari 5 dekarboksilase asam 2-okso yang mampu mendekarboksilasi asam 2-okso yang lebih kompleks daripada pirufat. Tampaknya itu terlibat dalam katabolisme asam amino. Pembahasan berikutnya yaitu nilai persentase identitas sequence. Nah, nilai persentase di identitas sequence pada enzim dan template menjadi salah satu indikator pada penilaian kualitas sebuah model. Persentase dengan nilai tinggi di antara target dan sequence dapat diartikan jika model yang dibuat semakin mendekati yang sebenarnya. Sequence identitas pada enzim pirufat dekarboksilase isogim enzim 2 memiliki nilai sebesar 88,10%. Data yang telah didapat tersebut mengartikan jika struktur pirufat dekarboksilase isoenzim 2 ini memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dengan yang sebenarnya. Qmin merupakan nilai gabungan yang didasarkan pada sifat geometris berbeda yang dapat memperkirakan kualitas mutlak dari struktur dan setiap residu berdasarkan satu model tunggal. Skor Qmin menjadi indikator baik atau tidaknya kualitas suatu struktur di mana skor minus 4,0 atau di bawah dari skor tersebut mengindikasikan model dengan kualitas yang rendah. Skor Qmin pada struktur enzim pirufat dekarboksilase isoenzim 2 didapatkan sebesar minus 0,11. Skor tersebut masih terbilang cukup jauh mendekati angka 1 sehingga dapat diartikan kualitas model tersebut cukup rendah. Plot Ramachandran memiliki 4 kuadran yaitu kuadran 1, Most Favorite Regions, kuadran 2, Additional Allowed Regions, kuadran 3, Generously Allowed Regions, dan kuadran 4, Disallowed Regions. Kualitas suatu protein dapat pula diketahui melalui jumlah residu non-glisin yang berada pada outlier atau disallowed region. Rantai asam amino dapat digambarkan pada plot Ramachandran yaitu alpha helix dan beta helix. Alpha helix terletak di kuadran 3, Generously Allowed Regions, sedangkan beta helix terletak pada kuadran 1, Most Favorite Regions, dan kuadran 4, Disallowed Regions. Hasil analisis plot Ramachandran pada enzim pirufat dekarboksilase isoenzim 2 didapatkan titik lebih condong pada kuadran 2 dan 3, dan paling sedikit pada kuadran 1 dan 4. Residu non-glisin pada outlier regions didapatkan sebanyak 0,54% dan favorite regions sebanyak 98,6%. Hal ini mengindikasi jika struktur protein pada enzim pirufat dekarboksilase isoenzim 2 memiliki kualitas protein yang baik. Sifat dari asam amino mempengaruhi pada suatu fermentasi, salah satu contohnya yaitu memberikan aroma pada hasil fermentasi. Asam amino berdasarkan sifatnya terbagi menjadi asam amino hidrofilik dan asam amino hidrofobik. Asam amino hidrofobik meliputi alanin, valileusin, fenilalanin, tirosin, glutamin, dan isoleusin. Asam amino hidrofilik meliputi asam glutamat, lisin, aspartat, dan arganin dengan persentase asam glutamat menduduki tingkat hidrofilik tertinggi. Setiap titik pada tiap kuadran plot Ramachandran dipilih salah satu dan didapatkan asam amino glutamin pada kuadran 1 bersifat hidrofobik, theorinin pada kuadran 2 dan 3 bersifat hidrofilik, dan arganin kuadran 4 bersifat hidrofobik. Adapun kesimpulan yang telah didapatkan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, data sequence polipeptida enzim alkohol pirufat dekarbosilat isoenzim 2 didapatkan dari bank data NCBI dengan cara memasukkan kode akses yang telah diberikan, kemudian menyalin pasta yang telah didapatkan dan membukanya pada website Swiss Model. Yang kedua, sequence identitas pada enzim pirufat dekarbosilat isoenzim 2 memiliki nilai sebesar 88,10%. Data yang telah didapat tersebut mengartikan jika struktur pirufat dekarbosilat isoenzim 2 memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dengan sebenarnya. Dan yang ketiga, enzim merupakan suatu senyawa yang berstruktur protein baik murni maupun protein yang terikat pada gugus non-protein, memiliki sifat yang sama dengan protein lain, yaitu dapat terdenaturasikan oleh panas, terpresipitasikan atau terendapkan oleh senyawa-senyawa organik cair seperti etanol dan aseton, juga oleh garam-garam organik berkonsentrasi tinggi seperti amonium sulfat dan memiliki bobot molekul yang relatif besar, sehingga tidak dapat melewati membran semi permeabel atau tidak dapat terdialisis.